Ini adalah Wakil Presiden PAN dari perusahaan kami. Halo Wakil Presiden PAN. Wakil Presiden PAN ketiga ini. Dia adalah asisten khusus yang baru direkrut perusahaan untuk manajer umum. Nona Li Mei. Nona Liu Jia. Nona Yu Hanxiu. Ah, ini adalah kantor manajer umum kami. Kalian bertiga melamar untuk menjadi asisten manajer umum. Bagaimana dengan pekerjaan kalian? Saya hanya ingin membantu manajer umum dan menjadi tangan kanannya. Di mana manajer umum sekarang? Manajer umum. Oh, manajer umum perusahaan kami. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kamu mengosongkan tas lagi. Saya ingin melihat. Wanita yang baru saja mengambil kertas bekas. Ya. Dia ingin mencari target yang bisa diinvestasikan perusahaan. Jadi ketahui keberadaan manajer umum. Itu juga salah satu tugas kalian. Yang paling penting, saya harus melaporkannya kepada ketua. Masa percobaan kalian adalah 3 bulan. 3 bulan kemudian, hanya satu dari kalian bisa menjadi sekretaris manajer umum. Tentang perlakuan dan manfaat yang kalian khawatirkan. Jangan khawatir, perusahaan kami adalah yang terbaik di industri ini. Bagaimana dengan relatif? Perusahaan kami memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk karyawan baru. Baiklah, ada aturan tidak tertulis lainnya. Semua karyawan wanita baru di perusahaan harus bergiliran pergi ke rumah ketua setiap minggu. Tunggu saja dan akan diatur. Senin ini, siapa yang ingin menjadi yang pertama pergi? Nona Yu, tunggu sebentar. Saya akan pergi dan melaporkannya. Baik. Nyonya. Ada yang di sini. Mengapa tidak menunjukkan sekiling ketika dia untuk datang? Baik. Nenek meminta kamu untuk datang baik. Halo Ketua, saya Yu Hanxiu, karyawan baru. Oke. Silakan duduk. Mari kita minum teh dan ngemil. Tidak perlu Ketua, malu. Anda tidak duduk. Bagaimana minum teh? Ya. Terima kasih. Dua orang silakan gunakan terima kasih. Tidak perlu sungkan. Minum terima kasih. Ketua, jangan minum. Apa yang Anda lakukan? Anda tidak baik. Maaf, Ketua, Anda tidak bisa minum teh ini. Anda baik-baik saja? Mengapa teh ini bisa membuat saluran pernapasan Anda alergi? Dalam kasus yang parah Anda akan mengalami shock. Bahkan bisa mengancam jiwa. Ketua, maafkan saya. Saya cemas tadi. Itu sebabnya saya kasar. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Bagaimana Anda tahu saya akan alergi pernapasan jika minum teh ini? Teh ini memiliki aroma khusus. Teman saya baru saja membawanya dari luar negeri. Saya meminumnya kemarin. Ketua, apakah Anda baru saja minum bronkodilator? Ya. Sekarang benar, saya baru saja minum teh ini. Menemukan lavender di dalamnya. Rasa krisan dan mint. Dan hal-hal ini tidak baik untuk orang yang alergi pernapasan. Apalagi beberapa pedagang sering menambahkan aditif untuk rasa. Karena saya sendiri memiliki alergi. Jadi sejak kecil, ibu saya mengajari saya untuk sangat memperhatikan makanan dan lingkungan rumah Delel. Saya juga membaca buku tentang topik ini sendiri. Seperti banyak artikel mengatakan, teh mentah baik untuk tubuh. Tetapi sebenarnya teh mentah sangat buruk bagi orang dengan tubuh dingin. Setidaknya itu yang saya alami sendiri. Kemudian saya mengerti ini setelah menghindari beberapa alergen. Alergi saya sendiri juga membaik banyak. Haha. Maaf Ketua, saya sepertinya terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa, teruslah bicara. Ayo duduk dan bicara. Duduklah, oke.
Sebenarnya bagaimana dengan alergi? Selain mencoba menghindari alergen, ada banyak olahraga lain selain itu. Mengubah lingkungan hidup sebenarnya bisa memperbaikinya. Seperti beberapa orang akan tinggal di utara sebentar, kemudian pergi dan tinggal di selatan. Itu bisa memperbaiki konstitusi alerginya. Haha, saya tidak menyangka Anda tahu begitu banyak. Nama Anda Yu Hansiu kan? Ah ya, Anda punya orang tua dan saudara perempuan di rumah kan? ya benar. Ketua saya ingin bergabung dengan perusahaan. Jika ada sesuatu katakan saja pada saya. Sebenarnya tidak ada masalah besar. Saya menggandeng Anda dan terutama kami. Ngobrol. Juga biarkan saya mengenal karyawan baru perusahaan. Nyonya Luo, bawa Nona Hansiu ke setiap ruangan untuk melihat-lihat. Ada beberapa informasi perusahaan di ruang belajar. Anda mengkategorikan dan mengarsipkannya. Oke. Apakah ketua? Nona Yu, ikutlah dengan saya. Anda sudah melihatnya di tempat lain. Yang tersisa hanya ruang belajar ini. Material yang ketua ingin Anda urutkan semuanya ada di meja. Oke. Terima kasih sama-sama. Ada pencuri, ada pencuri. Ah, tidak. Ingin membuat keributan. Sudahkah Anda memikirkannya? Jika orang luar mendengarnya, saya tidak akan punya kebebasan. Saya beritahu Anda, aku melepaskan. Kumohon tolong berhenti berteriak. Tolong. Berhenti menggonggong. Datanglah sini. Apa itu terlihat seperti pencuri bagimu? Lihat dengan jelas. Apa aku terlihat persis seperti dia? Cari tahu situasinya. Kecilkan suaramu. Tuan Anda sudah kembali. Ah, ayolah. Kamu mencari paspormu kan? Mama baiklah padaku. Kamu menyimpan barang-barang kesayanganku dekat denganmu. Sangat bagus. Bermain selama setengah bulan. Apakah kamu belum puas? Mama, apakah kamu masih ingin pergi ke luar negeri? Apakah kamu yang mengatur segalanya di perusahaan, dengan atau tanpa? Apa bedanya? Perbedaan besar. Kamu adalah manajer umum perusahaan. Waktu 6 bulan. Hanya 2 bulan bekerja. Mama sakit. Biarkan wakil presiden Pan yang mengurus semua hiburan. Ini sangat kasar terhadap pelanggan. Momo, aku tidak hanya bermain di luar. Aku melakukan banyak penelitian. Berhenti menggunakan inspeksi sebagai alasan. Siapa yang tidak tahu kamu suka bermain? Ya, karena semua orang tahu aku bermain. Aneh jika tiba-tiba aku berperilaku baik di tempat kerja, akan menakutkan orang lain. Tidak heran itu disebut memperbaiki kejahatan dan kembali ke kebenaran. Oke, cepat ganti baju dan pergi bekerja. Lakukan pekerjaan dengan baik untukku. Aduh, Mama. Bisakah kamu berhenti memberitahuku tentang perusahaan? Apakah kamu tahu, semua orang di perusahaan menganggapku sebagai boneka, dan boneka ini kamu yang mengendalikan. Memalukan melakukan ini. Bagaimanapun hanya kamu dan manajer Pan yang ada di perusahaan. Aku akan menjadi anakmu yang patuh. Baiklah. Jika tidak ada yang terjadi, aku duluan ya, semoga tahun barumu menyenangkan. Miss Yu bikin kamu ketawa. Apa setiap keluarga punya kitab yang susah dibaca? Nggak bisa dihindarin. Tapi aku mengalahkan manajer umum. Maaf banget. Haha, waktu itu benar-benar bingung. Sebaiknya ada yang mukul kamu. Ajarin dia buat aku. Lebih baik kalau ketua nggak nyalahin. Boleh aku balik kerja besok? Kenapa enggak? Jangan mikir terlalu banyak. Besok aku lanjutin ngerapihin informasinya. Manajer umum ada hubungannya sama aku. Hei Yu King Kong. Nama kamu siapa? Aku lupa kasih tahu lagi dong. Yu Hansiu. Untuk Yu Hansiu. Aku ingat waktu dengar nama Yu Hansiu. Yang aku bayangin, seharusnya orang yang sangat lembut.
Dia pasti cewek yang punya aura. Kenapa bisa kamu King Kong cewek? Ya udah gitu aja. Santai aja kalau kerja sama aku. Bebas, jangan terlalu kaku ya. Manajer umum mau percepat jadwalnya. Hei, sebenarnya jangan buru-buru. Sebelum kita kerja, bikin persiapan dulu. Hei, ngapain lihat-lihat? Ada apa sama aku? Gak ada masalah besar. Aku cuma mikir kamu cantik banget. Tapi hei, kamu punya tubuh kecil. Gak kelihatan kalau pakai gaya ini. Yang paling penting, kamu gak tahu kerjaan kamu apa. Kalau gitu tolong minta saran sama manajer umum. Apa kamu sekretaris pribadi yang aku ambil? Cuma buat dilihatin orang. Itu Vas. 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 Tapi kamu Vas yang lebih antik. Terus gimana kalau dibiarin di sana lebih lama? Sedikit lebih buruk. Manajer umum saya bukan vas bunga. Saya bukan barang antik. Jika Anda tidak puas dengan saya sebagai sekretaris, Anda bisa memindahkan saya ke lain. Jangan terlalu tidak sabar. Sangat pemarah. Saya tidak bilang Anda Vas yang buruk. Hanya dalam imajinasi saya, Anda seharusnya menjadi wanita seksi. Barang antik seperti ini bisa dibuang. Seperti di majalah fashion yang bagus itu. Tarik buka kerahnya. Manajer umum. Bisakah Anda lebih menghormati? Itu karakternya. Saya melakukannya untuk karakter ini kemarin. Saya mencari online selama 2 jam. Akhirnya menemukan. Saya akan pulang kerja setelah kelas pelatihan gila itu. Pergi ke kelas 2 jam. Karena Anda sangat tidak aman. Dan akan selalu ada orang dengan kecenderungan kekerasan di sekitar saya. Sangat mengerikan. Manajer umum. Saya pribadi merasa tidak ada masalah dengan manajemen temperamen saya. Jika Anda di rumah hanya untuk saya, tidak sengaja memukul Anda. Jika Anda marah, saya minta maaf kepada Anda. Saya tidak marah. Itu bagus, mulai besok. Lakukan apa saja. Cukup lakukan apa yang saya inginkan dan semuanya akan baik-baik saja. Itu manajer umum. Tapi bisakah saya juga membuat permintaan? Oke. Tolong jangan panggil saya female King Kong lagi, terima kasih. Female King Kong. Female Fajra, female Fajra, female Fajra. Cepat kembali ke gua, karena administrator sedang mencari Anda. Halo, apa yang salah dengan Anda? Anda dipindahkan oleh Wakil Presiden PAN. MS Liu sekarang telah dipecat. Salah satu dari kita akan dieliminasi. Saya dengar Anda memukul manajer umum di rumah ketua. Sepertinya hasil kita sudah sangat jelas. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu Anda. Apa maksudmu? Jika Anda tidak menjadi saya akan memberitahu Anda yang sebenarnya. Saya pikir orang berikutnya yang akan dipecat adalah Anda. Jadi saya menyarankan Anda untuk mengundurkan diri secepat mungkin. Agar Anda tidak berakhir seperti Nona Liu. Itu akan memalukan. Kakak Ketua Chen meminta Anda untuk menemaninya ke lokasi konstruksi. Baik. Manajer umum, ini adalah proyek yang Wakil Presiden PAN minta saya untuk serahkan kepada Anda. Baik, tinggalkan saja di sini. Manajer umum, saya ingin menjadi ketua. Apakah dia terlalu aneh? Jelas kita di sini untuk melamar menjadi sekretaris Anda. Mengapa dia memanggil Yu Hanxiu keluar? Saya bertanya-tanya apakah kita harus lebih sering berhubungan untuk meningkatkan perasaan? Ini dia lagi. Casual hate. Itu area A kita di sana. Struktur Udemania hampir selesai sekarang. Dan bagaimana dengan area B? Sedang dalam perencanaan. Di mana tanah di area C? Kami sedang mempersiapkan. Itu di bagian paling belakang area B. Itu klub kita. Ada lapangan golf di dalamnya. Ruang rapat kolam renang dan lapangan bisbol. Ada juga jalur jogging. Haha, bagus-bagus. Mari kita nantikan ini dulu. Baik. Ketua. Saya baru saja melihat rumput sedang dipotong di area C. Anda memiliki sensitivitas saluran pernapasan. Ini tidak baik untuk Anda. Mengapa Anda tidak pergi ke area A dulu? Anda sangat teliti. Saya akan mendengarkan Anda. Haha, ini. Ketua, menurut Anda model rumah tadi bagaimana? Tidak nyaman, cepat-cepat.
Bantu ketua masuk ke mobil. Ketua sakit. Cepat, 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 cepat. Hei, masuk. Hei, ambil obatnya. Ambil obatnya, ketua. Ketua, kamu tidak membawa obat apapun. Nona, you jaga saya. Ketua, saya akan membeli obat. Hei, Wakil Presiden Pan, Wakil Presiden Pan. Ketua semangat ya. Tunggu saya, ketua. Datang ke ketua, jangan khawatir. Ini baru. Ayo. Wanita tua mati. Saya akan membuatmu sedikit menderita. Bagaimana dengan ketua? Apakah kamu merasa lebih baik? Saya baru saja akan berbicara dengan wakil presiden Pan. Saya membawa obat, tapi dia lari sangat cepat. Kamu masuk dan duduk. Wakil Presiden Pan adalah orang yang sangat penting. Suatu hari saya tiba-tiba meninggal. Dia sendiri yang mengendalikan. Zhao Ji Danian juga bilang saya adalah ibu suri Cisi. Maka dia adalah Li Hongshang, bukan Yuan Shikai. Saya ingat Yuan Shikai. Bukankah dia seorang yang tidak berguna dan pecundang? Kemudian dia menjadi presiden sendiri. Dia seorang karieris kan? Haha, maka ini metaforanya tidak cocok lagi. Bukan karena saya tidak tahu banyak tentang sejarah. Saya tidak tahu apakah metafora ini bagus atau tidak. Ketua baik-baik saja. Wakil Presiden Pan, saya hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya saya membawa obat, tapi kamu segera menghilang. Hei, saya sedang buru-buru. Ketua, untuk membeli obat ini. Saya pergi ke 3 apotek. Terima kasih. Nona Yu, apakah kamu juga punya asma? Oh tidak. Itu terakhir kali saya pergi ke rumah ketua. Ketua sedang minum obat ini. Saya pikir saya asistennya sekarang. Simpan saja untuk berjaga-jaga kalau kamu membutuhkannya. Aku tidak menyangka ini akan berguna hari ini. Ini hanya kebetulan. Oh. Nona Yu, kamu sangat teliti dan perhatian dalam pekerjaanmu. Atas nama ketua, terima kasih. Tidak, aku baik-baik saja. Ini perlu. Haha. Masuk ke mobil. Baik. Aku tadi merasa tidak enak. Tidak meninggalkan kesan yang mendalam di rumah contoh. Hansiu, kamu sudah lihat rumah contohnya? Ya, aku sudah lihat. Katakan padaku perasaanmu. Perasaanku. Ah, ketua. Rumah contoh kita sangat modis dalam desain. Cukup unik. Itu dirancang oleh seniman terkenal. Seharusnya tidak ada masalah. Kenapa? Aku tidak menyuruhmu mengatakan. Aku ingin mendengar pendapatnya. Ketua, aku bukan seorang desainer. Aku juga bukan profesional. Aku hanya orang biasa. Aku hanya ingin mendengar dari orang biasa. Rumah-rumah kita ini dijual kepada orang biasa. Katakan saja langsung padaku, jika aku menyuruhmu membelinya. Apakah kamu bersedia membayarnya? Nona Yu. Katakan saja, tidak masalah. Aku juga ingin mendengar pendapat anak muda. Jujur saja aku tidak akan membelinya, karena warnanya terlalu gelap. Kamu lanjutkan. Karena jika aku membeli rumah, aku berharap bisa membeli perasaan bahagia. Karena rumah bukan hanya cangkang. Aku pikir ini masih rumah yang bisa memberiku kehangatan dan kebahagiaan. Meskipun warna dingin memiliki nuansa yang sangat dirancang, tapi itu membuatku merasa dingin. Jadi itu tidak cocok untukku. Ketua, aku tidak berpikir begitu. Ini yang kami rancang untuk rumah kita ini. Begitulah adanya. Hanya dengan cara ini, kita bisa menarik perhatian para pembeli. Semakin banyak orang, semakin banyak uang yang akan dihasilkan. Saya rasa itu bukan masalah besar. Mari kita ikuti apa yang dikatakan Hansiu dan mengubahnya ke warna hangat. Membeli rumah berarti membeli kebahagiaan. Ini adalah konsep baru. Kalung ini memiliki nama yaitu Happy Heart. Itu diberikan kepada saya oleh ayah Danian dulu. Kenang-kenangan pernikahan. Kami sepakat untuk menjadikannya sebagai pusaka keluarga. Saya tidak memakainya kecuali pada acara khusus. Kirim dia ke toko perhiasan untuk dicuci, lalu pergi bekerja.
Gadis ini akan baik sebagai istri. Wah, menir umum. Perhiasan di toko perhiasan ini sangat mahal. Saya akan ke sana dan melihat-lihat. Hai, saya familiar dengan tempat ini. Jangan khawatir tentang harganya, pilih saja. Menir umum. Kami sedang bersiap untuk memanggil ketua. Saya tidak menyangka Anda datang sendiri. Sudahkah Anda menemukannya? Ada yang salah dengan Happy Heart yang Anda kirimkan kepada saya. Anda berbicara tentang yang diberikan ayah saya kepada ibu saya, Happy Heart. Itu sangat penting. Benar, saya baru saja membawanya pagi ini untuk menyampaikan harapan saya. Kami pikir Zhao Ji adalah pelanggan tetap kami. Jadi kami tidak memeriksa dan menerimanya dengan hati-hati. Saya mengakui itu kesalahan kami. Tapi kami segera menemukan masalahnya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Tapi cepat hubungi ibu saya. Baiklah. Terima kasih. Hei, bukankah Anda yang mengirimkan saya Happy Heart itu? Tentu saja tidak. Itu pasti dikirim oleh Yuhan Xiu. Oh, Ini adalah tempat-tempat yang sering dikunjungi manajer umum. Kita perlu tahu lebih banyak dan lebih familiar. Agar tidak menjadi orang asing saat waktunya tiba ya. Wakil Ketua PAN sedang mencari Yuhan Xiu untuk direalisasikan. Anda ambil. Hei, toko perhiasan sedang menelepon. Ada yang salah dengan Happy Heart yang Anda kirimkan pagi ini. Cari tahu cepat. Ya, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Yuhan Xiu, kau benar-benar mempermalukan perusahaan. Dia diam-diam menakar perhiasan. Nona Li, sebelum kau tahu seluk-beluknya, tolong perhatikan kata-katamu dulu. Jangan terlalu halus dalam mengejek Aku orang. halus dalam mengejek orang. Oke, biar aku lihat bagaimana kau mencari tahu ceritanya. Manajer toko bilang, kelang ini, mereka menjualnya ke ketua lama yang sudah meninggal. Aku juga membayar sertifikat Gia. Kau paham Gia? Laporan penilaian perhiasan paling berwibawa di dunia. Kalung itu memang dijual oleh kami. Ketika aku pertama kali datang dari Hong Kong, bayar saja sertifikat ini. Mungkinkah ada yang salah selama pengiriman? Hei, pencuri ini berteriak menangkap pencuri. Kurasa kau merasa bersalah ya? Tunggu saja masuk penjara. sudah cukup. Berhenti berkelahi. Yuhan Xiu, tolong pergi dan konfirmasi dulu. Apakah itu kalung yang kau kirimkan padaku pagi ini? Ya, silakan. Aku tidak pernah belajar penilaian perhiasan. Tapi dari penampilannya, aku mengirimkannya pagi ini. Benar. Ini 2 berlian yang diganti. Ditemukan oleh master baru kami. Kau mencurigakan. Apa yang menarik perhatianmu? Apakah kau benar-benar mencurigakan? Kau lihat, kau baru mengirim perhiasan ini pagi ini. Manajer umum, ketika ketua menyerahkan perhiasan itu padaku pagi ini, aku akan segera mengirimkannya ke toko. Jadi aku tidak tahu kalung itu akan bermasalah. Kau tidak tahu siapa yang tahu. Jelas-jelas kau. Kenapa kau bilang itu aku? Aku mendapatkan perhiasan itu pagi-pagi. Segera kirim ke toko. Tolong beritahu kapan aku bisa menukar perhiasanku. Tidak bisakah kau menggunakan otakmu untuk memikirkannya? Tapi berliannya jelas-jelas sudah diganti. Tuan Zhao, toko ini tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Menurut saya satu-satunya pilihan adalah memanggil polisi. Panggil polisi. Dan seterusnya. Mengapa kamu harus melaporkan hal sepele seperti ini ke polisi? Kita bisa menyelesaikannya sendiri. Selain itu, jika semua orang tahu tentang ini, majalah dan koran akan datang untuk mewawancarai kamu. Bagaimana dengan citra perusahaan kita? Kamu tidak bisa memanggil polisi, kamu tidak bisa. Lalu siapa yang akan membayar 2 berlian ini? Saya yang akan mengganti. Tapi Nona Yu, kamu harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya, kamu harus patuh. Kamu direkrut oleh saya. Jadi sini tindakan. Saya harus bertanggung jawab kepada perusahaan untuk kamu. Saya bisa membantu kamu membayar perhiasan ini, tapi kamu harus mengundurkan diri. Wakil Presiden PAN, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi saya tidak mengatur perhiasan ini. Jadi saya bertekad tidak akan mengundurkan diri. Sudah jelas kamu adalah pencuri. Nona Li Mei, jika kamu menggunakan orang lain atau jika seorang pencuri datang untuk menjebak saya menuntut kamu karena pencemaran nama Kamu baik baik-baik segera. saja? Baiklah. Apakah kamu harus pergi ke kantor polisi untuk merasa senang? Saya tidak menukar perhiasan ini untuk kamu. Saya bisa menjalankan tugas saya dengan memuaskan. Kamu takut dengan polisi? Saya harap polisi datang dan menyelidiki masalah ini agar tidak ada yang disalahkan. Nona Yu, kamu punya kemampuan dan bakat. Saya percaya bahwa di perusahaan manapun saya bekerja, semua bisa menonjol. Jika kamu bersikeras memanggil polisi, baiklah panggil polisi. Bisakah kamu membiarkan saya bertemu ketua sebelum memanggil polisi? Tidak bisa. Mengapa tidak? Nona Yu,
Kamu juga tahu bahwa ketua tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Jika dia tahu bahwa berlian di Happy Heart dicuri, suasanku pasti akan terpengaruh. Mari kita bicarakan hal-hal kecil ini. Saya bisa memutuskan apakah akan melaporkannya ke polisi atau tidak. Saya harus melaporkannya langsung kepada ketua. Non-Yu, saya yakin Anda juga tahu. Ketua paling menghargai Anda. Saya juga paling menyukai Anda. Jika dia tahu, jika Happy Star Diamond jatuh karena Anda, yang menyakitkannya bukanlah uang, tetapi Anda terlalu mengecewakannya. Jadi, saya harap Anda sebaiknya tidak muncul di hadapannya. Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah Anda menanggungnya? Saya yakin saya tidak akan mengecewakan ketua. Memberi makan kantor polisi. Biarkan dia melihat ibuku. Ah, maaf. Salah ketik maaf. Manajer umum, apakah Anda tidak mendengar dengan jelas apa yang saya katakan tadi? Saya mendengarnya dengan sangat jelas. Anda pikir saya bodoh? Saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Karena sebelum mengirim pernikahan, Anda tidak pernah bisa melihat hati yang bahagia. Bagaimana mungkin tasnya dilepas? Saya pikir masalah ini masih ada dalam keluarga kita. Terima kasih manajer umum. Bagaimana kalau kita pergi? Anda bisa membawa dokumennya kembali dulu. Kalung yang bagus seharusnya tetap di sini. Tunggu ketua memanggil sendiri. Anda membawa kalungnya kembali lagi. Oke, kalau begitu saja. Hanya mengganti 2 berlian. Mengapa ada keributan besar? Wakil Presiden PAN Anda juga terkejut. Oh, ketua. Hati bahagia ini adalah permata Anda yang paling berharga. Ini juga maskot Saoji kami. Berliannya diganti. Apakah Anda pikir ini hal sepele? Non-Yu. Semua orang bilang Anda pencuri. Anda bersikeras ingin bertemu saya. Apa yang ingin Anda katakan? Saya pikir pasti ada yang aneh dengan masalah ini. Jika berliannya benar-benar diganti, itu pasti pencuri juga. Atau itu dilakukan oleh seseorang yang dipercayai oleh ketua. Wakil Presiden PAN sudah menjelaskan semuanya. Kamu adalah orang yang paling dipercaya di sekitar ketua. Nonali, saya tidak membiarkanmu menyela. Yu Hansiu, jika aku memberitahumu, kode brankas rumah kita, hanya aku yang tahu. Jadi apa yang harus kamu katakan sekarang? Apa yang kupikirkan belum tentu benar. Tapi aku mendengar beberapa rumor. Aku dengar beberapa orang kaya tidak akan membawa perhiasan paling berharga mereka ke acara sosial. Yang mereka bawa seringkali palsu. Karena mereka pikir terlalu berbahaya membawa harta keluar untuk bersosialisasi. Terlalu mudah untuk dirampok. Ketua menyebutkan ini padaku pagi ini. Seberapa penting kebahagiaan bagimu, bukan sesuatu yang tidak akan kamu kenakan di acara penting. Jadi kupikir aku harus memastikan dengan ketua. Hubungi polisi lagi, agar tidak membuat kesalahan. Oh, aku benar-benar punya ibumu. Mengapa kamu melakukan ini duan-duan? 2 berlian ditukar. Oh, ibu sudah tua. Aku benar-benar lupa. Di mana kalung ini? Aku pernah menghadiri sebuah pesta. Aku tidak sengaja merusaknya. Aku meminta master untuk memakainya padaku. Hansu, aku sangat menyesal. Aku lupa memberitahumu pagi ini. Wakil Presiden PAN, kamu benar-benar terlalu. Kalung ini milikku. Kamu akan membayar kompensasi. Oh, kamu benar-benar. Ya, aku membuat masalah dari hal kecil. Nonali, kamu sangat tidak realistis. Sesuatu terjadi pada seorang kolega. Kamu hanya menambah luka. Wakil Presiden PAN, kupikir Nonali cukup cantik. Pindahkan dia ke Departemen Hubungan Masyarakat. Ini Arla. Aku akan menanganinya. Nona Yu, mulai sekarang, kamu secara resmi dipromosikan menjadi Sekretaris Manajer Umum. Maaf ketua, saya tidak mau jadi sekretaris manajer umum. Tolong izinkan saya mengundurkan diri. Mengapa? Apakah karena saya pikir budaya Saoji tidak baik? Nona Yu, nada bicara kamu terlalu keras kan? Berapa lama kamu sudah bekerja di perusahaan mengkritik budaya perusahaan? Wakil Presiden PAN, biarkan dia melanjutkan bicara. Saya bisa melihat dari sini, begitu ada masalah di perusahaan kamu, bukan berpikir untuk memecahkan masalah atau mengejar kebenaran, tapi untuk meredam situasi, menipu atasan dan bawahan. Jadi kamu harus mengundurkan diri. Ketua, meskipun kamu membuktikan bahwa saya tidak bersalah, tapi saya Yu Hansiu, sejak kecil belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Ulangi lagi. Saya takut kalau saya mengatakan ini hari ini akan menyinggungmu. Kalau kamu tetap tinggal di perusahaan, mungkin kamu sedang mencari masalah. Saya harap kamu akan mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan setelah kamu pulang nanti. Tidak, terima kasih ketua atas kasih sayangmu. Hansiu, ada yang membunyikan bel pintu, buka pintunya.
Tuan Zhao. Saya tidak terlalu familiar dengan lingkungan sekitar sini. Butuh waktu lama bagi saya untuk menemukannya. Apa yang kamu lakukan di rumah saya? Saya sudah mengundurkan diri. Ada beberapa hal lanjutan. Bisakah kamu masuk dulu? Han Siwah. Dia baru memberitahu kami tentang masalah ini semalam. Sejak kecil, punya pemikiran yang mandiri, kuat secara gender. Tapi dia membicarakan apa yang terjadi kemarin. Saya rasa kamu benar-benar salah paham padanya. Salah. Memang kesalahan kami. Ibu saya juga mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Itulah mengapa saya menyalahkan Nona Han Siu. Dia secara khusus mengirim saya untuk meminta maaf kepada keluarga Anda. Ini adalah pemikiran orang tuanya. Juga harapan. Bisakah Nona Han Siu mempertimbangkan untuk kembali bekerja di perusahaan? Tuan Zhao, tolong kembali dan katakan pada ketua. Saya tidak menyalahkan dia. Tapi kamu ingin aku kembali bekerja. Aku takut itu tidak mungkin. Kenapa? Kamu menuduhku mencuri tanpa penyelidikan apapun. Itu penghinaan pribadi bagiku. Bahkan jika aku kembali ke perusahaan, tidak ada jaminan hal yang sama tidak akan terjadi lagi. Jadi maafkan aku, oke. Aku berjanji. Ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Oke. Untuk menunjukkan kesungguhan dan rasa hormat kami-kami. Ya, ibuku bilang dia akan memberimu kenaikan gaji. Ada juga tunjangannya. Mr. Zhao, aku tidak mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan nilainya. Jangan salah paham. Apa kamu sudah dapat pekerjaan baru? Belum. Itu. Ya sudah kembali bekerja di perusahaan kami saja. Aku beritahu kamu, ibuku benar-benar tulus. Kalau itu hal yang biasa pasti. Maaf. Halo. Apa dia setuju? Dia tidak setuju. Berikan dia teleponnya. Aku bilang padanya. Ibuku bilang dia akan memberitahumu secara langsung. Halo, Ketua MSU. Kamu tahu aku sangat sibuk dengan pekerjaan. Jika perlu, aku akan datang ke rumahmu secara pribadi untuk mengundangmu kembali. Bagaimana menurutmu? Ketua tidak perlu melakukan ini. Tapi kamu belum berjanji padaku untuk kembali bekerja di perusahaan. Miss Yu, aku akui kamu benar. Budaya perusahaanku tidak baik. Aku butuh orang sepertimu untuk bergabung denganku. Dimulai darimu. Perusahaan kami melakukan perbaikan. Ketua aku Han Siu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengatakan yang sebenarnya padaku sepertimu. Mengungkapkan kekurangan perusahaanku. Sebenarnya kamu berbicara ke hati nuraniku. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Kasih aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Coba pikirkan lagi, lalu kasih aku jawaban. Aku menunggumu kembali. Kamu lagi ngapain? Masih ingat gak waktu pertama ketemu? Kita bakal mulai ngobrol lewat komputer. Sabar dong. Enggak. Gimana yang namanya Doraemon itu kayak apa sih? Mau diajak main kemana? Kak, dia ajak aku makan. Makan makanan Prancis. Ada juga sebotol anggur merah. Makanan Prancis ya? Wah, keren banget. Gimana? Ya iyalah, harus keluar modal dong buat ngegebet cewek. Kenapa bilang begitu sama aku, Kak? Aku takut kamu dibohongi. Nggak mungkin. Tapi waktu pertama kali lihat dia, aku memang merasa ada yang nggak beres. Bicara terus-terusan. Agak bawel. Tapi kemudian aku pikir nggak apa-apa. Ngaku salah ya? Nggak mungkin, Kak. Masa aku sebodoh itu? Jangan ngomong sembarangan, belum tentu juga. Kamu itu polos dan gampang dibohongi. Aku takut kamu ketemu sindikat penipu. Oke, Kak. Sekian dulu ya. Aku online. Tidur cepat, selamat malam. Xiaoyan. Xiaoyan, turun sini. Aku lagi di game. Kamu santai banget ya. Masih lari. Tahun baru hampir direbut orang. Aku dapat pacar baru pas malam tahun baru. Belum, tapi sebentar lagi. Ada yang mau merebut tahun baru dariku. Aku kasih tahu ya, Nenek. Baru-baru ini, aku pekerjakan 3 sekretaris buat salah satunya namanya Yu Han Siu. Sesuatu terjadi beberapa hari ini. Dia bilang mau mengundurkan diri. Hei, tidak apa-apa kalau si Nenek tidak setuju. Dia benar-benar memengkel Danian begini dan begitu. Danian sendiri pergi ke rumah mereka untuk meminta dia kembali bekerja. Menurutmu ini aneh? Apakah dia cantik? Kenapa? Tentu saja dia tidak secantik putriku. Postur tubuhku tidak sebaikmu.
Masalahnya adalah ayah berpikir orang ini sangat kuat. Cukup terampil. Kamu harus lebih berhati-hati. Kalau tidak tante, benar-benar akan direbut olehnya. Seberapa kuat dia? Aku ingin melihatnya. Bagaimanapun tolong perhatikan. Sejak pagi ini. Selamat pagi Menir Umum. Apakah Anda sudah menemukan Nona Yu lebih awal? Dia belum datang. Tidak, dia sudah di sini. Ini akan menjadi kantor Wakil Presiden PAN. Saya akan memberitahunya. Baik. Nona Yu, selamat datang kembali ke perusahaan kami. Anda tampil sangat baik selama masa percobaan. Anda sekarang resmi menjadi karyawan perusahaan kami. Terima kasih. Selain itu saya juga mengingatkan Anda. Anda sudah bersama perusahaan selama 3 bulan. Seharusnya sudah jelas. Pelaksana sebenarnya dari perusahaan kami adalah saya. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Wakil Presiden PAN, maaf. Menir Umum meminta Nona Yu. Silakan sibuk. Ya. Masuk. Menir Umum. Selamat datang kembali bekerja, silakan duduk. Ini hadiah terima kasih dari ibuku untukmu. Apa ini? Kamu akan tahu hanya dengan melihatnya. Hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Ini hadiah terima kasih dari ibuku, bukan hadiah. Saya sudah menerima hadiah terima kasih saya. Untuk saya, hormat dan ketulusan Anda adalah hadiah saya. Tolong biarkan Menir Umum mengucapkan terima kasih kepada ketua atas nama saya. Aduh, Yuhan Siu. Hei, berhenti. Malam tahun baru. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bisakah saya datang? Atau kamu takut saya datang? Apa yang akan kamu lihat yang tidak seharusnya kamu lihat? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Hei, ini hadiah terima kasih dari ibuku untukmu. Harus dikumpulkan, bukan? Apa ini? Sungguh kalung yang indah. Cukup cantik. Aku beritahu kamu, hadiah terima kasih dari ibuku untukmu. Kalau kamu tidak mengambilnya, ambil dan kembalikan sendiri padanya. Karena aku tidak berani mengatakannya. Apakah kamu mendengarku? UPS. Mengapa ibumu memberinya hadiah yang begitu mahal di tahun baru Imlek? Oh, karena ini. Ya, aku juga menginginkannya. Mengapa kamu tidak memberiku sepasang juga? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan sibuk dengan manajer umummu. Hei, ikan. Apa yang kamu lakukan di sini selama jam kerja? Kamu tidak senang. Apakah kamu menyukai gadis itu? Wanita emas, wanita King Kong. Mengapa? Ketua, hadiah ini benar-benar terlalu berharga. Seberapa berharga pun hadiahnya tidak sepenting bakat, bukan? Saya haus akan bakat. Ketua, saya datang. Zhao-Ji melamar sebagai sekretaris. Sebenarnya saya tidak tahu apa-apa tentang konstruksi. Keterampilan profesional mudah asalkan kamu mau belajar. Kuncinya adalah seks dan kepribadian. Saya bingung. Mengapa kamu begitu berani dan kuat? Saya kira saya hanya memiliki temperamen yang buruk. Bukan itu yang saya inginkan. Berarti kuat tanpa keinginan. Kamu masuk ke perusahaan tanpa pikiran lain. Apa yang kamu pikirkan? Bekerja di perusahaan bukan tentang melakukan yang terbaik, cuma kerja keras. Ya, itu kelebihannya. Ini persyaratan dasar untuk setiap karyawan, kan? Cuma kondisi dasar ini, banyak orang tidak bisa melakukannya. Ada yang oportunis. Orang yang bermimpi mencapai lanjut dalam satu langkah. Dan budaya perusahaan yang kamu sebutkan, benar-benar berbeda dari tempat lain. Ini kekhawatiran tersembunyi untuk perusahaanku. Ayah Danian meninggal lebih awal. Aku menjalankan perusahaan sendiri. Semua orang menunggu untuk melihat leluconku. Aku tidak punya pilihan selain bertindak dengan penuh semangat Gaya yang dominan. Mereka semua bilang di belakangku bahwa aku adalah ibu suri Cisi. Tanpa disadari, itu juga menyebabkan dilema bahwa aku tidak bisa mendengar kebenaran. Sekarang aku tahu. Aku menemukan orang yang paling aku percayai. Benar untuk kembali padamu. Aku tidak akan salah melihat orang. Bagus. Senang bekerja sama. Terima kasih, sampai jumpa. Kenapa kamu berdiri dan berjalan? Hei Menir Umum, bolehkah aku ke kamar mandi?
Kenapa kamu punya banyak hal untuk dilakukan? Pergi saja. Yo Mavericks R, mari kita tunggu sesi rank untuk jalan-jalan bersama kita. Ayo mari kita pergi. Oh Lu Jingang. Lama sekali ke toilet. Apa salahnya bermain bersama? Maaf, aku ada hal lain yang harus dilakukan. Sesuatu apalagi yang kamu lakukan. Jangan lepaskan, tidak ada yang istimewa. Makan sepotong. Berikan dan tembak. Lepaskan. Pergi. Ayo pergi. Ah, pergi. Ah. Kamu baik-baik saja. Ah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kamu masih ingin bosmu menyelamatkanmu. Aku tidak memintamu untuk menyelamatkanku. Bagaimana jika aku tidak menyelamatkanmu? Jika besok koran dan majalah mengatakan, sekretaris perempuan Zhao dan Yan diperkosa dulu, kemudian dibunuh lagi, dipotong-potong di toilet. Mulai sekarang tidak ada yang berani menjadi sekretarisku. Hei, bagaimana bisa seseorang mengatakan hal seperti itu kepadamu? Aku tahu kamu membenciku, karena ini pertama kalinya aku melihatmu. Aku akan merusak perbuatan baikmu, jadi kamu menggodaku setiap hari ya? Bukan aku. Jika memang begitu, mengapa kamu ingin membantuku kembali? Tidakkah lebih baik kamu tidak melihatku? Hei, kamu pikir aku mau? Aku hanya takut pada ibuku. Dia memaksaku untuk membawamu kembali ke perusahaan untuk menjadi pengikutku. Pengikut? Aku akan menggendongmu kembali. Oh, tapi aku tidak bisa memberitahu orang lain. Ah, tunggu. Jangan bilang siapa-siapa juga. Baiklah. Oke. Mengapa kamu tertawa? Menertawakan penampilanmu yang memalukan. Lihat kamu membiarkan bosmu menggendongmu pulang. Sungguh muka yang hebat. Oke, berhenti bicara. Jalan yang baik. Silakan. Silakan lewat sini. Bukankah Wakil Presiden Pan datang? Ah, dia yang bertanggung jawab atas perusahaan. Bagaimana dengan rapat koordinasi ini? Kita seharusnya bisa menanganinya. Itu silakan. Kamu harus memikirkannya dengan matang. Aku bisa membuat mereka membangunnya. Ya. Perusahaan investasi Baifei, mungkinkah Water Century Convocation juga ikut serta? Mengapa dia bekerja di kubu musuh? Kamu tidak bisa memukulku sekarang. Jangan ungkap konspirasi. Rahasia. Halo, ini manajer umum Zhao dari Zhaoji Construction. Panitia desa khusus mengundang Tuan Zhao ke sini hari ini. Ikut serta dalam rapat koordinasi ini. Saya hanya ingin mendengar apa yang dia katakan. Panitia desa, saya harap hari ini kita bisa mendapatkan hasil dari koordinasi antara kedua pihak. Terima kasih banyak kepada Ketua Desa untuk kemajuan dan usaha bisnis lokal kami. Membuat kontribusi. Saya akan langsung ke intinya. Saya percaya bahwa setiap orang yang berkembang akan ada beberapa konflik antara pemilik tanah dan pengembang, masalah dengan posisi. Tapi saya percaya selama ada komunikasi yang baik, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Maka saya juga berharap, apakah Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu semua orang bisa mengambil tanah? Mari kita diskusikan harga tanah dan harga rumah dengan Anda. Berkomunikasi. Pekerjaan sudah dimulai. Apalagi yang bisa saya katakan? Jika Anda ingin mengatakannya, hentikan pekerjaan dulu. Benar? Ya. Benar. Saya juga tahu, bagaimana dengan kita orang Tionghoa? Kita semua sangat nostalgia. Semua orang berharap. Tempat di mana saya tumbuh tidak banyak berubah. Tapi kita harus memikirkan anak cucu kita. Bagaimana jika nanti dikembangkan, bisa membawa lebih banyak kekayaan ke daerah ini, dan kehidupan yang lebih kaya. Haruskah kita mempertimbangkannya, mengubah situasi ini? Kami juga akan mempertimbangkan untuk menambah kompensasi untuk semua orang. Jangan pikir Anda bisa membunuh orang dengan uang. Kami mengenal karakter Lee. Bagaimana dengan perkembangan Anda? Itu sebenarnya merusak lingkungan ekologi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya untuk generasi mendatang. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki, kita tidak akan setuju. Tidak akan pernah merusak lingkungan ekologi. Kami juga menyiapkan area air jernih dan platform pengamatan burung. HM bahkan burung air pun tidak datang. Ada juga platform pengamatan burung kan. Pembangunanmu merusak ekologi. Jangan khawatir semuanya. Sudah dibuktikan oleh data 2 profesor. Benar-benar tidak ada masalah. Bakau adalah tanaman vivipar yang paling dilestarikan di dunia. Kamu mengembangkannya seperti ini. Mereka semua mati. Kamu tidak bisa hanya mengejar keuntungan sesaat. Kita harus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Kamu tahu tidak?
Masuk akal. Manfaat untuk semua generasi mendatang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kamu terus mengatakannya. Proyek pengembangan kami akan merusak lingkungan ekologi. Apakah kamu punya bukti yang lebih langsung untuk menjelaskan pernyataanmu? Bukti adalah bukti. Permohonan kami sangat sederhana. Kami hanya meragukannya. Proyek pengembangan yang kamu bicarakan ini. Jangan merusak lingkungan di sini. Bagaimana jika merusak lingkungan? Kami tidak setuju dengan pengembanganmu. Benar-benar. Ya. Apa prinsip kami berkumpul? Yaitu semuanya dilakukan sesuai dengan hukum. Jika penilaian dampak lingkungan ini gagal, kami tidak akan berani memulai kasus ini. Oke, maka saya akan bertanya lagi pada Manajer Shao. Di mana laporan penilaian dampak lingkunganmu? Bisakah kamu menunjukkan kepada kami semua kan? Benar. Oke. Ambil saja dan lihat. Laporan ini tidak dibawa hari ini. Tidak lihat lagi ya. Hei semuanya. Diam sebentar. Kami hanya akan memulai konstruksi jika kami menjamin 100%. Saya harap semua orang akan mengadopsi sikap harmonis hari ini. Koordinasi. Bahkan jika semua yang ada di sini tidak percaya pada perusahaan Bai Fei, haruskah kita juga mempercayai reputasi Shao Ji? Han Xiu, kamu memanggil perusahaan untuk bekerja. Kamu tahu, tidak apakah laporan penilaian dampak lingkungan sudah disetujui? Han Xiu, kamu tidak bisa bicara mewakili bos. Kami semua adalah paman-paman yang melihatmu tumbuh besar. Ya sudah. Mereka berbohong. Jalan. Aku tidak percaya orang ini. Jangan pergi Amerika. Jangan terlalu bersemangat dan menipu. Kirim laporan. Jangan terlalu Ambil bersemangat. saja. Ada cara untuk mengambilnya? Ya sudah, ambil saja. Kenapa kamu pergi? Bukankah mereka sudah mengirim orang untuk meminta Juhu menandatangani perjanjian relokasi? Apakah penilaian lingkungan sudah disetujui? Itulah mengapa perlu memanggilku ke sini. Nona Yu, aku benar-benar tidak percaya. Kamu sudah bersama perusahaan kami begitu lama. Dia bahkan mengatakan bahwa perusahaan memiliki proyek investasi ini. Kamu tidak tahu. Ketua begitu baik padamu. Kamu benar-benar makan di dalam dan di luar? Ayahku hanya akan memberitahu tetangga tentang hal ini di luar. Dia tidak akan memberitahu kami di rumah. Aku juga tidak bertanya. Itu konyol. Hei keluarga macam apa kamu ini? Apa yang dilakukan orang dewasa di rumah? Jangan khawatir. Yaitu tidak masuk akal. Baiklah. Lupakan saja. Jadi kamu tahu ini sekarang. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang wakil presiden ingin aku lakukan? Hah? Tentu saja aku tidak akan memintamu untuk membunuh saudaramu demi keadilan. Tapi aku harap kamu bisa kembali dan berbicara untuk perusahaan. Biarkan proyek perusahaan berjalan lebih cepat. Maaf, aku tidak bisa memengaruhi pikiran ayahku. Mr. Shao, bisakah kita melanjutkan diskusi ini? Maka aku akan mengundurkan diri. Haha. Semua orang biar aku beritahu. Ini adalah tipe orang yang paling ditakuti perusahaan. Aku hanya pikir aku punya pendukung. Ada yang bisa mendukungmu. Dia bilang mau resign terus-terusan. Dia juga butuh semua orang buat merayu dia. Nona Yu. Perusahaan kita ini, perusahaan yang terorganisir baik. Aku nggak bakal maksa perusahaan asalku buat resign, karena hal sepele kayak gini. Kamu nggak bakal biarin perusahaan punya reputasi buruk kan? Oke. Gak usah ngomong lagi. Keluar dulu. Kalian semua dengar jelas nggak? Nona Yu nggak boleh tahu soal rapat koordinasi ke depannya. Aku tahu. Ketua tahu soal ini nggak? Aku tahu. Ketua juga bilang. Aku mau mutasi Nona Yu ke bagian penjualan. Mutasi ke bagian bisnis. Dia sekretarisku di bagian bisnis. Aku nggak tahu itu. Mr. Shao ini keputusan ketua. Kalau dia dimutasi ke bagian penjualan, dia masih harus terima surat balasan dari pabrik. Dia bisa nggak urus hal-hal bisnis kayak gini. Gimana aku tahu ini? Baru semua orang tunggu. Lihat aja seberapa mampu dia. Soalnya semua yang kamu sebut udah diputusin. Aku nggak perlu putusin lagi. Mau apa aja. Hei Hansu, udah balik. Cepetan taruh tasnya terus makan. Ayah. Aku balik. Han Siwah. Ternyata, proyek desain air ini dikontrak sama perusahaanmu. Kenapa nggak bilang sama ayah? Ayah nggak mau tahu informasi apapun soal perusahaanmu. TAPI kamu tahu API yang ayah perjuangkan. Harus bilang sama ayah nggak? Aku. Kenapa kamu perlakukan ayah kayak gini? Oke. Anakku pulang capek kerja seharian. Kamu masih aja cerewet. Oh lihat anak ini udah gede banget. Nyembunyiin semuanya. Apa aku ngomong salah?
Dari kecil udah kayak gini. Bukan berarti kamu tidak tahu. Lagi pula Hansu itu pintar. Kita harus mengikuti arahannya. Kamu perlu membiarkannya mengungkapkan pikirannya. Bagaimana bisa dipaksa selamanya? Oh, dia punya sifat keras kepala. Seperti sialan. Kamu ngomong ngawur. Aku yang membesarkan anak ini. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku. Maksudku sifat dasarnya. Kamu masih ngomong ngawur. Anak mana yang lahir langsung tahu cara menghadapi dunia? Ini bukan cuma tentang menjaga diri sendiri. Oh, kau. Aku tidak akan mengatakannya, lagi aku tidak akan mengatakannya lagi. Han Yu tadi menelepon. Kamu bilang tidak akan pulang untuk makan malam. Tahu? Tersenyum. Kamu harus melaporkan ini ke perusahaanmu. Ini sepenuhnya untuk perlindungan lingkungan lokal. Biarkan mereka tidak melakukan hal-hal tanpa hati nurani. Kamu juga harus berada di sisi ayah. Ayah. Bukan berarti aku tidak di pihakmu. Bukan berarti aku tidak memberitahumu. Sebenarnya aku baru tahu hari ini. Perusahaan kita bertanggung jawab atas kasus mesin uji air. Dan rapat koordinasi akan diadakan tahun ini. Wakil presiden kita bahkan melakukan ini di depan semua manajer senior. Memarahiku dengan keras. Mereka menyalahkanku. Aku tidak memberitahu mereka kamu adalah ayahku. Lalu kamu tidak memberitahu mereka. Aku mengatakannya tapi tidak ada gunanya. Dia juga memintaku kembali dan meyakinkan ayah. Bilang bahwa perusahaan sudah menginvestasikan puluhan juta. Aku bertanya di pihak mana kamu berada. Ayah, aku tidak bisa membantu siapapun saat ini. Karena mereka ingin melindungiku. Aku sudah dipindahkan ke departemen penjualan. Dipindahkan ke departemen bisnis. Bukankah itu sangat sulit? Hansu. Jadi apakah kamu masih bisa bertahan di perusahaan? Ini adalah area pegunungan yang akan dikembangkan perusahaan kita. Pelajari dengan baik. Biar aku berikan pengantar singkat. Ini adalah destinasi wisata. Potensi yang tak terbatas. Kerjakan dengan baik, aku percaya pada kemampuanmu. Bisa menghasilkan banyak uang untuk perusahaan. Mr. Sao akan memandangmu dengan kagum. Terima kasih Wakil Presiden Pan atas promosinya. Ada hal lain yang perlu dijelaskan? Tidak. Apakah kamu ingin pergi dan sibuk? Terima kasih. Ayah, kamu sangat hebat. Kamu mengirimnya begitu jauh untuk perjalanan bisnis? Dengan cara ini hanya mendaki gunung akan membuatnya lelah sampai mati. Dia pantas mendapatkannya. Selain itu, ayah tidak melakukan ini hanya untukmu. Ayah, aku tahu kamu sangat baik padaku. Aku sangat mencintaimu. Oke, berhenti bertingkah seperti anak manja. Apa yang ditugaskan padamu? Kamu juga harus berpegang lebih erat. Pegang erat-erat, Dalian. Jangan biarkan dia melarikan diri. Aku tahu. Sebenarnya aku sudah bekerja sangat keras. Tapi dia selalu tak terduga di tahun baru. Aku pikir ini, mungkin karena kamu biasanya berkencan secara pribadi. Kalian berdua belum pernah bersama di depan umum. Muncul bersama di beberapa tempat formal. Jadi, wanita tua sialan itu menutup mata pada kalian berdua. Menutup satu mata. Bersikap seolah tidak melihat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Biarkan aku memikirkannya. Atau, bagaimana kalau aku mengatur tur grup perusahaan? Jelaskan hubungan antara kalian berdua. Permukaan. Biarkan semua orang di perusahaan tahu. Kalian adalah pasangan? Hei Tansiu. Kenapa kamu di sini? Kakak Chen, aku di sini untuk perjalanan bisnis. Bagaimana dengan kamu dan aku? Aku datang ke sini untuk tur grup yang diorganisir perusahaan. Tour group. Ya, terus kenapa kamu bisa sampai ke tempat terpencil seperti ini? Bukan ide direktur utama. Dia suka mendaki gunung. Jadi aku menginap di hotel di gunung. Oh, begitu ya? Aku tidak menyangka kamu tinggal di sini juga. Kebetulan sekali ya. Semua orang di perusahaan sedang bernyanyi. Hei, gimana kalau kita pergi bersama? Aku tidak bisa. Aku agak lelah. Silahkan pergi. Mari kita sini bersenang-senang. Meskipun kamu tinggal bersamaku. Bagaimana kalau pergi dan bernyanyi? Mari kita bermain sebentar. Oke, aku akan menaruh koperku dulu. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Oke. Halo semuanya. Ambil gelasmu, ayo. Bagaimana dengan aku? Ayo. Ini tidak cukup seru. Ayo ambilkan itu untukku. Hahaha, untukku pertama-tama atas nama ibuku. Itu ketua. Terima kasih semuanya. Berapa banyak usaha yang telah kalian berikan untuk perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Terima kasih. bersorak. Terima kasih semuanya. Bersoraklah dengan baik. Kalian tolong pesankan lagu duet pria dan wanita untukku. Bagus, hahaha. Ahahaha.
Oh, oke oke. Aku datang, kamu sangat bodoh. Aku datang, hahaha. Ayo, ayo, ayo. Minum anggur saja dan itu saja. Hahaha. Hansiu, ayo ayo ayo. Bagaimana kamu bernyanyi? Ayo biarkan aku minum bersamamu. Tidak perlu, kemarilah. Kenapa kamu ingin jadi Maiba lagi? Tidak boleh ada gangguan dalam lagu. Kamu datang untuk mencari tahu. Ayo masuk. Ayo. Ayo berbaring. Uho. Biarkan aku sendiri. Kamu pergi saja. Lalu kamu istirahat. Ayo pergi. Biarkan dia istirahat sebentar. Oke. Yah, ayo pergi. Halo, Malam tahun baru. Aku sudah kembali ke kamar. Bab 109. Kemarilah. 109 benar. Datang segera. Selamat tinggal. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Ah. Bangun. Kamu belum kenyang. Tanya saja Cheng Jie. Tidak, jika aku meminta kolegaku datang. Lihat kita berdua seperti ini. Pasti akan disalahpahami. Haus. Aku haus, ada minuman. Tidak usah keras-keras, oke? Kenapa? Jangan berteriak. Oke, jangan berteriak. Aku akan ambilkan air. Jangan berteriak. Aku tidak mau minum. Airnya datang. Halo, Kamu sedang apa? bukankah sudah kukatakan, aku sakit kepala terutama saat minum kiwi. Konservatif. Yupes. Kamu sakit kepala karena minum terlalu banyak. Omong kosong. Ibu saya bilang ayah saya juga bakal pusing habis minum kiwi. Kamu takut. Iya. Kayaknya aku belum pernah cerita tentang ayahku. Kesan aku tentang ayahku sebenarnya agak samar. Hampir semuanya dari cerita ibu. Ibu bilang apa? Ayahku itu orang yang sangat baik, sangat baik. Jadi aku pengen banget ketemu dia. Aku pengen tahu. Seperti apa sih dia? Aku juga pengen tahu. Kalau dia masih ada. Lihat anaknya. Apakah dia bakal bangga sama aku? Ayahmu pasti bangga banget. Kamu sekarang jadi Yiem Zhaoji. Kamu punya masa depan cerah. Siapa sih yang mau jadi IM jelek? Aku mau jadi pegawai biasa. Baru gitu bisa buktiin kemampuan sendiri. Naik pelan-pelan. Gak kayak sekarang. Ketemu ibu. Rasanya apa yang aku lakukan selalu salah. Apa sih artinya gak dihargai? Ini baru namanya gak dihargai. Ibu kamu itu demi kebaikanmu. Buat baik sama orang. Masa kayak gini?
Ah iya. Sekretaris baru di kantor kita. Namanya Yuhan gitu ya? Yuhan Siu. Ya udah ibu bisa pindahin si King Kong cewek itu ke timur laut. Gak ngomong apa-apa sama aku. Itu keterlaluan banget. Sebenarnya kayaknya ibu nggak selalu kayak gini. Ibu dulu baik banget sama aku waktu kecil, asal aku ada masalah. Ibu pasti. Dia masih sabar sama aku. Ibu bener-bener baik sama aku. Tapi kenapa sekarang jadi kayak gini? Kenapa sekarang jadi kayak gini? Yem sudah pagi, bangun dong Yem. Aku. Kenapa aku di sini? Ini kamarku. Itu kamu. Kemarin malam dia mengetuk pintuku tiba-tiba. Aku kemarin. Aku tidur di sini kemarin. Ah. Jadi kita berdua baik-baik saja? Hei, jangan terlalu memikirkannya. Kita tidak punya apa-apa. Ah. Ah tidak. Hei Nona Panyan, Kakak Chen, apakah kamu melihat Tuan Zhao? Tuan Zhao tidak memilikinya. Ada apa? Dia tidak datang padaku. Apakah dia punya rencana baru hari ini? Hei Tuan Zhao, bukan ini kamar Han Xiu? Ah, Kenapa? Baiklah, kamu dengarkan aku. Nona Jade Han Supan. Kenapa kamu memukul orang? Hanya berdasarkan apa yang aku lihat. Apa yang kamu lihat? Kamu memukul seseorang. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Yu Han Xiu. Kenapa kamu begitu terobsesi? Kamu seharusnya tidak berada di sini tadi malam. Hari ini kamu malah menggoda Danyan ke kamarmu. Hei, ayahmu mengirimnya dalam perjalanan bisnis. Apa hubungannya dengan dia? Tapi ayahku tidak menyuruhnya menggoda kamu ke tempat tidur. Aku yang masuk sendiri. Itu bukan urusannya. Zhao Danyan. Kenapa kamu begitu melindunginya? Aku pacarmu. Siapa dia? Pan Xiaoji, ini benar-benar kesalahpahaman. Aku tidak punya apa-apa dengan manajer umum. Percaya atau tidak itu terserah kamu. Berhenti, kemana kamu pergi? Aku ingin meninggalkan tempat ini. Biarkan kalian berdua menjelaskannya dengan jelas. Aku memerintahkanmu untuk mengundurkan diri segera. Halo. Dia dipekerjakan oleh ibuku. Aku bahkan tidak berani mengkritiknya dengan baik. Ayahku sedang membantu Zhao Ji sekarang. Jangan menolak kata-katanya. Suatu hari aku akan membiarkannya pergi. Apakah kamu ingin bermain seperti ini? Ya, sebagai manajer umum aku. Mempekerjakannya sebagai sekretaris pribadiku. Jika ayahmu ada pertanyaan, datanglah padaku. Zhao Danyan, kamu bisa melakukannya. Apakah kamu mengakuinya? Kamu mengaku bahwa kamu berselingkuh dengannya, ya atau tidak? Bahkan jika aku tidak sengaja berhubungan seks dengannya. Atau mungkin aku akan ketahuan dan diperkosa di tempat tidur olehmu. Jadi apa? Kita tidak menikah. Mengapa kamu begitu peduli padaku? Aduh manajer umum, berhenti bicara. Perkelahianmu dengan Nona Pan adalah urusanmu. Jangan mengeluh. Apa yang kamu lakukan kamu? Pan Ye. Maafkan aku. Tinggalkan aku sendiri. Kamu siap untuk pergi. Kamu bodoh. Saat memukul dan mengutuk orang itu, tergantung waktu dan targetnya. Yu Han Xiu, apa identitasnya? Apakah kamu tidak meningkatkan nilainya dengan membuat keributan seperti ini? Lalu siapa yang memanggilku Qian Kan? Apakah mereka bersama? Bahkan jika kamu melihatnya, kamu tidak bisa Kamu harus mengatakannya. Bersikap seperti wanita. Wanita itu toleran. Hanya pria yang merasa bersalah. Ini disebut mundur untuk maju. Apakah kamu mengerti? Sekarang baik-baik saja. Biarkan tidak ada langkah untuk turun di tahun baru. Bukankah dia baru saja mendorong tahun baru ke Yu Han Xiu? Itu bukan sepenuhnya kesalahanmu. Hanya kamu yang datang dengan beberapa ide. Jadikan kasusnya jelas. Biarkan Danyan dan aku keluar dari kamar. Sekarang baik-baik saja. Itu merugikan diri sendiri, bukan? Ayah? Mengapa kamu mengirim Yu Han Xiu ke tempat itu dalam perjalanan bisnis? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Bisakah kamu mengembalikan tahun baru untukku, ayah? Jen Qian manja-manja. Biar aku kasih tahu. Kamu harus minta maaf ke Danyan sekarang. Mungkin ini bisa membuatnya kembali. Enggak mau. Mau atau enggak? Enggak mau. Mau atau enggak? Pokoknya enggak mau. Kenapa? Kenapa?
Ketua, saya rasa saya tidak cocok jadi sekretaris manajer umum. Juga tidak cocok tinggal di Zaoji. Hari ini libur. Kamu datang ke rumahku untuk menyampaikan pesanmu lewat buku. Apa tidak ada bedanya urusan pribadi dan umum? Danyan tahu tidak? Belum aku kasih tahu. Langsung aku laporkan ke ketua. Apa kamu jadi lebih cemas begini? Ah, bukan itu maksudku. Aku cuma terlalu buru-buru. Apa kamu tidak bisa tenang soal ini? Yang bersih akan tetap bersih. Yang keruh akan tetap keruh. Jangan pedulikan omongan orang lain. Jangan pedulikan omongan Danyan. Apa kamu Yu Hansiu cuma menyerah begitu saja? Tidak, aku Yu Hansiu bukan tipe orang yang mudah menyerah. Itu karena dia benci Panyan. Dia cuma iri. Aku bisa mengerti perasaannya. Aku tidak akan memikirkannya. Kalau begitu, jangan mengundurkan diri. Ini data dan laporan keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir. Bawa pulang dan pelajari lebih lanjut. Cerna baik-baik. Pelajari lebih dalam tentang perusahaan. Lebih baik kembali bantu Danyan. Ketua, terima kasih sudah sangat mempercayai saya. Menganggap saya serius. Jangan bilang apa-apa lagi. Saya yakin penilaian saya pasti benar. Malam tahun baru. Apa kamu masih marah sama aku? Ah, kamu pasti masih marah sama aku ya? Sudah berapa hari berlalu? Aku sudah lama tidak marah lagi. Aku tidak bermaksud memperlakukanmu seperti orang dewasa. Kurasa kamu sengaja melakukannya. Aku tidak minum banyak setiap malam. Aku belum bangun di pagi hari. Tahun besar kamu tahu aku tidak akan melakukan itu. Benar kan? Tahun baru aku tahu kamu yang paling mengenalku. Bagus. Lupakan saja. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Agar aku bisa meminta maaf padamu, aku memutuskan untuk mengajakmu makan malam. Makan apa? Makanan Jepang. Aku menemukan restoran Jepang yang sangat enak. Ayo kita makan ya. Manajer umum. Ini makananmu. Baiklah, malam ini kita makan nasi babi panggang. Sekretaris Yu. Manajer umum hari ini di mana? Mau pergi makan malam denganku. Kamu bisa bawa kotak makan ini pulang dan makan sendiri. Lu Jingang, tunggu sebentar. Simpan kotak makannya. Aku hanya ingin makan nasi babi panggang. Bagus. Aku bisa makan apa? Minyak seperti itu sangat tidak baik untuk tubuh. Tapi aku benar-benar ingin makan siang hari ini. Jadi aku menyuruhnya membelinya. Dan lebih dari itu, aku juga menggoreng nasi babi panggang kesukaanku. Makanan Jepang itu agak dingin. Aku takut perutku akan sakit. Bisakah kita makan hotpot saat tahun baru Imlek? Sangat panas. Bagus untuk tubuh. Tapi aku tidak mau makan hei. Kenapa kamu merasa sangat menyesal? Kamu disuruh bawa tapi tidak mau membawanya. Sekretaris Yu. Bagaimana dengan kehidupan manajer umum di masa depan? Aku bertanggung jawab atas makan dan minumnya. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku kenal Nona Pan. Kapanpun kamu makan, minum, buang air, atau tidur, semuanya tanggung jawabmu. Lihatlah dirimu. Ini yang seharusnya aku lakukan sejak lama. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini mulai sekarang. Aku ingin mengikuti contoh ketua. Dengan cara ini aku bisa mengambil alih sebagai ketua untuk merawatmu di masa depan. HM. Kamu berbudi luhur. Aku akan semakin baik di tahun baru. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku sudah punya ibu. Aku tidak butuh yang lain. Dan kamu sama sekali tidak mengenalku. Aku paling benci orang yang menyia-nyiakan makanan. Membuang sebutir nasi tanpa memakannya. Membingungkan. Sangat menjengkelkan. Tidakkah kamu akan makan makanan Jepang? Silakan. Yu Hansiu, kemarilah. Yu Hansiu, kamu cukup mampu membuat tahun baru begitu pusing. Jangan berpikir kamu tidur dengannya sekali. Apa yang hebat tentang itu? Siapa kamu pikir diri kamu? HM, mengapa kamu mengatakan bahwa aku juga putri Pan Shude? Kamu tahu jelas identitasmu. Setelah kasus Water Century selesai, jika itu terjadi, semua berkat ayahku. Jika kalah, itu semua kesalahan ayahmu. Waktu itu. Bahkan jika tidak ada yang mengusirmu, biarkan aku melihat apakah kamu masih punya muka untuk tinggal di sini. Seperti kamu, wanita yang hanya ingin naik dengan tidur bersama pria. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tuamu mendidikmu. Awalnya aku pikir, hanya orang yang tidak punya ayah atau ibu yang akan begitu tidak tahu malu. Ternyata kamu juga. Atau,
Kamu hanyalah orang yang lahir tanpa ibu.